Baik, pemirsa, kembali lagi di Talk to iNews dan saya langsung pada pertanyaan tadi ke Kang Cecep begitu ya, bahwa ada pertemuan dengan Pak Jokowi dengan Prabowo, memang karena Prabowo pun memiliki akar rumput yang kuat seperti Kang Cecep katakan tadi, tapi ada beberapa tokoh-tokoh Indonesia lainnya juga yang harus dipertemukan sehingga tidak ada persepsi dari masyarakat Indonesia bahwa yang ini tidak diikut sertakan, ini diikut sertakan, hal-hal seperti itu. Bagaimana? Jadi sebenarnya Jokowi ini kan dalam perspektif partisipasi politik, Jokowi ini adalah pemegang kekuasaan politik eksekutif yang tertinggi loh. Persis. Harusnya dia bisa menggunakan kekuasaannya secara efektif dan efisien. Ke berbagai akses. Iya, ada aktor-aktor politik yang mungkin berpengaruh itu bisa langsung diundang sebenarnya. Iya. Tapi ternyata dia mungkin menggunakan strategi yang lain. Mungkin dia sengaja menggunakan strategi biar lawan yang lain itu berpikir multitafsir gitu Kang terhadap Cecep nanti tindakannya. justru menimbulkan riak-riak tersendiri di masyarakat atau bagaimana? Iya, bisa jadi ya. Iya. Memang itu yang hendak direproduksi oleh Jokowi. Dibanding dia misalnya di masa-masa awal dia terpilih kan dia undangin semua komponen bangsa ya. Artis ada, seniman ada, politisi ada, diundang semua. Tapi sekarang enggak. Kenapa gitu? Ada masalah apa? Dan Memang juga dia buat apa dia roadshow gitu satu-satu misalnya. Oh itu semua adalah bawaannya dia semua ya. Dia pemimpin birokrasi tertinggi. Dia tinggal undang. Iya. Tapi ada masalah apa? Entah strategi apa sebenarnya ya. Atau dia ingin satu-satu gitu. Tapi ini menghabiskan energi sebenarnya ya. Betul. Setelah reformasi dan sekarang kita sudah berdemokrasi, harapannya masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. Jadi mau Pak Presiden bertemu dengan siapapun kita tidak terprovokasi begitu ya Pak. Tapi terkadang sulit begitu. Orang juga terpaksa harus menebak. Orang harus punya persepsi yang berbeda satu dengan lainnya begitu. Bagaimana Pak Adi? Apakah harus dilakukan pertemuan lagi untuk seluruh tokoh-tokoh di Indonesia? Ada, sebetulnya kan ada dua hal. Pertama nih soal sosok Ahok. Ahok ini menurut saya ini orang ini antisosial dan anti demokrasi. Menggunakan demokrasi menjadi benalu demokrasi hanya untuk kekuasaan. Karena itu ketika ada pengkritik, langsung pasukan terorisme sosmednya langsung meneror orang-orang yang mengkritik dia. Ini kan sangat anti demokrasi dan ini nggak boleh terjadi di demokrasi. Sehingga orang takut mengkritik karena takut dibully. Ini sudah nggak benar menurut saya. Orang ini sudah anti demokrasi dan tidak boleh muncul lagi di panggung demokrasi di Republik ini. Yang kedua soal Jokowi nih. Jokowi ini ada dua hal. Pertama kan saya lihat backgroundnya dia insinyur kehutanan. Insinyur kehutanan ini kalau kebakaran hutan memang harus diisolasi agar tidak menyamuk ke yang lain-lain. Tapi kan ini Republik ini bukan hutan, ini manusia-manusia ini bukan hutan, nggak boleh dengan cara begitu. Jangan hanya dengan mendatangkan pemadam kebakaran begitu ya. Betul, jadi yang kedua ini soal ke ormas-ormas keagamaan, kemudian ke organisasi-organisasi bersenjata, ini membuktikan kontradiktif dengan apa yang dia ucapkan. Dia kan dia tidak akan melindungi Ahok, tapi dia kontak semua orang agar anti Ahok ini diisolasi. Jadi kan mendukung Ahok juga faktanya jadi. Dan menurut saya itu sangat kontraproduktif dan ini tidak boleh terjadi. Sebetulnya kalau dia lepaskan aja, kemudian orang-orang yang selama ini membaiking Ahok disingkirkan, ini persoalan selesai. Koran ini persoalan soal hukum. Baik. Rakyat Indonesia ingin setiap warga negara itu sama di hadapan hukum. Kalau ada orang menista agama bisa langsung dibui, itu kenapa ini enggak? Kalau orang misalnya kalau orang Islam aja begitu ada gejala teroris langsung ditembak. Mati deh. Baik. Walaupun sampai saat ini tersangka itu masih presumption of innocent ya Pak Adi. Masih praduga tak bersalah. Jadi sebetulnya kita ingin penegakan hukum sama lah. Karena dan Polri juga harus memberikan jaminan kepada rakyat Indonesia bahwa proses ini akan sampai ke pengadilan dan akan ada hukum yang jelas untuk itu. Bisa menjamin apa enggak soal ini? Ada jaminan enggak bahwa ini tidak akan SP3? Kan enggak ada yang pasti di Republik ini soal hukum. Baik. Pak Mardhani tadi saya mengulang sekali lagi apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa persatuan itu sangat mahal harganya. Karena memang kalau hashtag di Twitter ada kami apa, kami ini dan kami itu. Karena itu malam hari ini kita memberikan hashtag kami Indonesia gitu. Sebagai politikus juga Pak Mardhani bisa menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa jangan sampai terpecah karena perbedaan ini. Kita sangat terkenal dengan diversity kita, kebinekaan kita, tapi kita bersatu gitu ya Pak. Ya yang pertama tenun Indonesia ini mahal ya. Sejak 1928 sebelum kita merdeka pemuda sudah bersatu ya. Mendeklarasikan ini tidak ada di negara lain. Di negara lain sampai di Kanada sekalipun itu karena ada 4 sampai 5 bahasa, setiap dokumen diterjemahkan 4 sampai 5. Kalau di India sampai 16 gitu. Di Indonesia kita punya 120 bahasa, tapi cuma satu dokumennya karena semua bisa bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia bukan satu bahasa, bahasa persatuan. Ketika dulu 1928
Yang mimpin itu orang Jawa dan paling banyak tuh penduduk Jawa. Tapi sepakat lingua francanya itu bahasa Indonesia kan bahasa Melayu. Riau dipakai bahasa Melayu. Artinya kebesaran jiwa untuk menenun Indonesia sudah dicontohkan sejak 1928, 1945 terus sampai sekarang. Nah sekarang masalah ini lebih kecil ketimbang dulu gitu. Makanya lebih cepat selesai. Jangan salahkan publik ya. Ketika ini berlarut-larut energi habis. Kami sendiri sedih. Mestinya energi ini diarahkan ke yang positif, sekarang akhirnya larut. Nah makanya Mbok ya, Sopo ya, mobil khusus pemegang eksekutif tertinggi seperti Pak Kang Cecep tadi bilang, segera. Jangan kalau ada atap yang bocor kena sofa, jangan sofanya yang digeser. Bocornya tetap, selesaikan dari akarnya. Kalau keadilan ditegakkan, tadi kebenaran ditegakkan, semua dihargai, hukum sama semua, insya Allah Indonesia tenunnya makin kuat. Iya, saya teringat pesan Bung Karno yang mengatakan bahwa perjuangan generasi berikutnya akan lebih sulit daripada saya. Saya melawan penjajah, sedangkan kalian bisa saja melawan bangsa sendiri gitu. Ini bisa dimaknai dengan negatif, tapi kita harapkan ini menjadi satu hal yang positif. Ini pesan yang benar-benar tepat untuk saat ini begitu. Setuju. Tepat begitu ya. Pak Adi juga pasti setuju ya Pak? Iya, saya kira memang persoalan sekarang ini apalagi masuk ke ranah demokrasi. Persoalan perbedaan pendapat ini sepanjang tidak bisa diatasi, ini akan menimbulkan konflik kalau bagi yang tidak dewasa. Nah kalau contoh sekarang ini orang sudah agamanya dinista kan masih damai-damai aja. Ini udah sangat luar biasa baiknya Republik Indonesia ini. Di tempat-tempat lain ada orang penistaan langsung bakar-bakaran, hancur-hancuran loh. Contoh misalnya ketika di Denmark ada orang menghina Nabi Muhammad, di seluruh dunia Islam guncang. Ini di kita, hanya di kita aja aman tentram. Hanya menuntut keadilan dan itu dipisahkan dari konteks agama. Jadi menurut saya sih sudah sangat luar biasa dan harusnya ini Kapolri memperhatikan ini sehingga mempercepat ini. Jangan bilang ini proses hukum, hormati dong loh kita ini menghormati hukum sejak lama, karena itu kita minta aparat memproses hukum soal penista agama ini. Jangan dibolak-balik dong. Saya juga teringat dengan perkataan bahwa statesman always think about next generation, politician always think about next election, begitu ya Mas Cecep. Ini juga jadi salah satu masukan loh. Seorang negarawan itu memikirkan tentang generasi berikutnya, sedangkan politikus hanya memikirkan tentang election atau pemilihan begitu. Saya tidak menyinggung Pak Mardhani atau juga politikus lain. Ini hanya satu pesan juga yang Justru saya sangat setuju. Kalau mikir election, namanya kita mempertaruhkan nasib bangsa untuk hal yang kecil. Ketika tenun besar ini mulai agak terkoyak, berhentilah berpikir politisi, belajarlah jadi negarawan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Mardhani, Pak Adi. Terima kasih banyak. Zaki, terima kasih untuk Anda pemirsa atas atensinya selama 1 jam ini. Saya Zaki Hussein. Selamat malam.